Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Salsabila. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis dengan materi berjudul komunikasi antar pribadi. Kami dari kelas 644A06 dan anggota kami adalah saya sendiri Fatin Salsabila dan berikut ada. Perkenalkan, nama saya Rista Aryana. Perkenalkan, nama saya Hanida Alifiani. Perkenalkan, nama saya Andi Nisma. Ruang lingkup komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah aktivitas penyampaian informasi komunikasi secara tatap muka antara dua orang atau lebih yang dilakukan dalam sekelompok kecil orang seperti lingkungan keluarga, yang mana tujuannya untuk memberikan masukan dan mendapatkan feedback secara langsung. Untuk ruang lingkup komunikasi antar pribadi, komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi bisnis dan non-bisnis dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari komunikasi antar pribadi yaitu: 1. Untuk menyampaikan informasi agar informasi yang dimaksud mengetahui sesuatu. Yang kedua, berbagai pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati dengan cara dukungan moral, bantuan dana, obat-obatan, aneka barang, dan menjadi sukarelawan. Untuk yang keempat, melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Untuk yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan secara tepat. Secara tidak langsung akan dapat mengurangi beban pikiran. Untuk yang terakhir, keenam, menumbuhkan motivasi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Tujuan komunikasi tatap muka. 1. Untuk mengerti akan pentingnya komunikasi tatap muka dalam memecahkan masalah. 2. Mengerti kapan informasi tatap muka lebih tepat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengerti tentang komponen-komponen pokok agar komunikasi tatap muka menjadi baik. Yang keempat, mempelajari teknik-teknik pokok agar komunikasi tatap muka menjadi baik. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan dalam meningkatkan komunikasi tatap muka. Untuk keuntungan komunikasi tatap muka sendiri, yaitu dapat meningkatkan pemahaman arti yang tersimpan dan dapat melihat isyarat, ekspresi wajah, gerakan tangan, tekanan suara, dan lain-lain. Kerugian komunikasi tatap muka berupa memerlukan waktu yang lebih lama dan sering terbawa emosi. Selanjutnya, saya Rista Aryana akan membacakan tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu untuk kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu ada definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengalahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu, sehingga bawahannya dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bentuk gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Kewajibannya yang pertama mengambil keputusan, melakukan tindakan, mengarahkan, memberi motivasi, mengawali bawahan secara langsung dan terpusat di tangannya sendiri. Tujuannya meminimumkan penyimpangan dan arah yang ia berikan sendiri. Selanjutnya gaya kepemimpinan partisipatif. Tugasnya menghimpun pendapat dari bawahan dalam rangka mengambil keputusan akhir. Yang kedua, mendorong kemampuan karyawan. Yang ketiga, memotongkan pikiran-pikiran karyawan yang berada di bawah pimpinannya. Lalu yang keempat, wewenang akhir dalam mengambil keputusan tetap berada di tangan pimpinan. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan free rein. Yang pertama, tugasnya pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada bawahannya dengan agak lengkap. Lalu yang kedua, karyawan dianggap mampu mengendalikan diri sendiri dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang ketiga, karyawan dipancing kreatif, inisiatif, dan dituntut untuk meningkatkan kemampuan.
pendekatan perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada teori X dan Y. Menurut Douglas McGregor, teori X dan teori Y didasarkan pada berbagai asumsi tentang para karyawan dan bagaimana memotivasi mereka. Teori X pada dasarnya negatif dan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan petunjuk. Komunikasi yang dikembangkan antara manajer dengan karyawan cenderung menjadi komunikasi satu arah, yaitu komunikasi dari manajer ke bawahan atau yang disebut dengan top-down communication. Lalu ada teori Y. Teori Y pada dasarnya cenderung positif dan gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Karyawan diasumsikan cenderung berperilaku positif, semangat kerja yang tinggi, tidak malas bekerja, ingin kerja sendiri, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang dikembangkan antara manajer dan karyawan adalah komunikasi dua arah. Gaya kepemimpinan menurut Ludlow dan Panton. Yang pertama ada pengarahan. Digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan suatu tugas tertentu. Selain itu, tugas pekerjaan cenderung kompleks dan rumit. Lalu yang kedua ada pembekalan. Yang pertama diterapkan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang kedua, karyawan memiliki motivasi yang cukup tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Yang ketiga ada dukungan, digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Lalu yang terakhir ada pendelegasian, digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas dari seorang manajer. Saya Hanida Lipiani akan melanjutkan ke materi selanjutnya. 2. Gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini dipopulerkan oleh Hegel dan Solzhenitsyn. Gaya kepemimpinan ini menggambarkan bahwa manajer yang efektif harus dapat memahami dengan baik dan tepat bagaimana kondisi lingkungan kerja yang ada, termasuk latar belakang para karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Core leadership skill. Keahlian kepemimpinan inti, yaitu pemberdayaan. A. Kemampuan seseorang manajer untuk berbagai pengaruh dan kendali dengan para karyawannya. B. Manajer dapat memberdayakan para karyawan untuk terlibat secara langsung dalam suatu proses pengambilan keputusan bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Intuisi. A. Keyakinan bawaan dalam diri seseorang mengenai sesuatu tanpa pertimbangan sadar. B. Kadang-kadang memutuskan sesuatu hanya karena rasanya benar atau karena firasat. Pemahaman diri. Kemampuan untuk mengenal diri sendiri, baik kekuatan maupun kelemahannya. Kekuatan yang ada pada diri sendiri senantiasa dikembangkan sementara. Kelemahan secara bertahap dapat diatasi dengan cara belajar dan berlatih. Visi. Visi merupakan kemampuan untuk berimajinasi pada sesuatu yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan cara bagaimana mencapainya. Kesesuaian nilai. Kemampuan untuk memahami dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan. Kebutuhan manusia. Kebutuhan dikategorikan 5 tingkatan dari kebutuhan yang paling rendah sampai kebutuhan yang paling tinggi sebagai berikut. A. Individu harus memuaskan kebutuhan tingkat bawah sebelum mereka dapat memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. B. Kebutuhan yang terpuaskan tidak lagi memotivasi. C. Memotivasi individu tergantung pada di mana tingkat hierarki ia berada. Hierarki kebutuhan terdiri dari 2, yaitu A. Kebutuhan tingkat rendah eksternal, fisik keamanan. B. Kebutuhan tingkat tinggi internal, sosial harga diri dan aktualisasi diri. Teori kebutuhan Maslow terdiri dari 5, yaitu 1. Kebutuhan fisik, makanan, minuman, tempat tinggal, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. 2. Kebutuhan keamanan, keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik dan emosi, kepastian bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. 3. Kebutuhan sosial, kasih sayang, menjadi bagian dari kelompoknya, diterima oleh teman-teman, persahabatan. Kebutuhan harga diri, faktor harga diri internal seperti penghargaan diri, otonomi, pencapaian prestasi. Faktor harga diri eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. 5. Kebutuhan aktualisasi, pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri, dorongan untuk menjadi apa yang mampu dicapai. Teori 2 faktor Friedrich Herbrecht
kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Faktor higienis, faktor ekstrinsik lingkungan yang menciptakan ketidakpuasan kerja. Motivator, faktor intrinsik psikologi yang menciptakan kepuasan kerja dan memotivasi. Teori dua faktor menemukan temuan untuk menjelaskan mengapa kepuasan kerja tidak menghasilkan peningkatan kinerja. Lawan dari kepuasan adalah ketidakpuasan, dan lawan ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan. Mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengarkan adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi, karena komunikasi melibatkan sumber dan penerima. Menyimak terdiri atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Freud, 1983. Kegiatan mendengarkan memerlukan latihan yang cukup. Semakin banyak berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik dalam memahami sesuatu percakapan dengan orang lain. Saya, Dinisma, akan melanjutkan presentasi. Waktu yang digunakan untuk mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses aktif menerima rangsangan atau stimulus telinga. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting, tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk. Waktu yang digunakan menurut penelitian Barker 1980 yaitu 1. 53% untuk mendengarkan, 2. 17% untuk membaca, 3. 16% untuk berbicara, dan 14% untuk menulis. Waktu yang digunakan untuk mendengar menurut penelitian Rankin 1928 yaitu 1. 45% untuk mendengarkan, 2. 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. Mendengarkan secara efektif. 1. Perhatikan dengan baik siapa yang berbicara. 2. Berikan umpan balik. 3. Mendengarkan membutuhkan waktu. 4. Gunakan pengetahuan kita. Hal positif mendengarkan secara efektif. 1. Pendengar yang baik akan disukai orang lain, karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk mendengarkan. 2. Kinerja karyawan dapat meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. 3. Umpan balik atau feedback yang akurat dari bawahan akan berdampak positif pada prestasi kerjanya. 4. Manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan. Pendengar yang baik akan memilah yang mana fakta dan mana yang gosip. Hambatan-hambatan mendengar. 1. Sibuk dengan diri sendiri. 2. Sibuk dengan masalah eksternal. 3. Asimilasi. 4. Faktor kawan dan lawan. 5. Mendengarkan yang diharapkan. Penghalang komunikasi antar pribadi. 1. Penyaringan, yaitu manipulasi informasi agar lebih menyenangkan bagi si penerima. 2. Emosi, yaitu sikap yang tidak acuh dan proses pemikiran objektif serta pergantian penilaian perasaan ketika menerjemahkan pesan. 3. Kebanjiran informasi, yaitu informasi yang diolah melebihi kapasitas pemrosesan. 4. Perilaku defensif, yaitu ketika terancam akan bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan untuk saling pengertian. 5. Bahasa, yaitu maksud yang berbeda di mana pengirim menggunakan kata-kata yang dapat menyebabkan salah arti suatu pesan. 6. Budaya nasional. Budaya nasional mempengaruhi bentuk, formalitas, keterbukaan, pola, dan penggunaan informasi dalam komunikasi. Contoh kasus. Dalam perkawinan itu sendiri dapat ditemukan komunikasi yang lebih intim. Perkawinan adalah merupakan bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga. Pada umumnya, masing-masing pihak telah mempunyai pribadi yang telah terbentuk. Karena itu, untuk menyesuaikan satu dengan yang lain, perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling pengertian, dan hal tersebut harus didasari benar-benar oleh kedua belah pihak, yaitu oleh suami istri. Dalam kaitannya dengan hal itu, maka peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting. Antara suami istri harus saling berkomunikasi dengan baik untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan. Hal ini dapat dicapai dengan komunikasi dua arah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.